Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska Yuliasari. NIM saya 1862201 271. Di sini saya akan presentasikan tentang pengaruh pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap transfer bridging. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang menghadapi era globalisasi yang saat ini semakin modern menyebabkan perekonomian berkembang tanpa batas. Bahkan negara sudah menjadi batasan. Masalah-masalah baru akan muncul yang harus siap dihadapi. Salah satunya perusahaan multifungsional akan menghadapi masalah-masalah perbedaan pajak yang berlaku di setiap negara. Perkembangan dan perekonomian di dunia yang sudah bukan menjadi batasan. Permasalahan yang sering muncul yaitu perbedaan tarif pajak di mana perusahaan multinasional akan menghadapi permasalahan tersebut. Dengan adanya perbedaan tarif pajak ini membuat perusahaan multifungsional mengambil keputusan untuk melakukan transfer pricing. Fenomena transfer pricing yang terjadi pada PT Toyo Fuji Manufaktur Indonesia. Pada tahun 2015, gross margin PT Toyo Fuji Manufaktur mengalami peningkatan 11% hingga 14% per tahun. Namun, setelah dilakukan restrukturisasi, gross margin PT Toyo Fuji Manufacturing Indonesia hanya sekitar 1,8% hingga 3% per tahun. Sementara di PT Toyota Astra Motor atau perusahaan agen tunggal pemegang merek yang didirikan oleh restrukturisasi, gross margin mencapai 3,8% hingga 5% jika gross margin PT Toyo Fuji Manufaktur dengan PT Toyota Manufaktur Indonesia presentasinya hanya masih sekitar 7%. Keterkaitan antara pengaruh pajak terhadap transfer pricing. Transfer pricing yang dilakukan perusahaan multifungsional didorong oleh alasan pajak maupun bukan pajak seiring dengan perkembangan zaman. Selain alasan pajak, praktik transfer pricing pun dapat dipengaruhi oleh alasan non-pajak, seperti kepemilikan asing dan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Ukuran suatu perusahaan dapat diketahui dari total aset perusahaan. Semakin besar jumlah aset perusahaan, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Yang kedua, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini antara lain, yang pertama, apakah pengaruh pajak berpengaruh terhadap transfer pricing? Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap transfer pricing? Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap transfer pricing? Yang ketiga, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini antara lain untuk membuktikan secara empiris pengaruh pajak terhadap transfer pricing. Yang kedua, untuk membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan asing terhadap transfer pricing. Dan yang ketiga, untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap transfer pricing. Bab 2. Landasan teori. Landasan teori agensi. Penelitian ini dilandasi oleh teori agensi. Teori ini memegang peran penting dalam praktik bisnis perusahaan. Teori agensi merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal sebagai pemegang saham, sedangkan agen sebagai manajer. Yang kedua, ada penelitian terdahulu. Penelitian mengenai transfer pricing dan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan telah dilakukan oleh beberapa peneliti lain. Peneliti ini mengacu pada 3 peneliti terdahulu. Juniasi, Rasmini, dan Wirakusuma 2011 melakukan penelitian yang berjudul pengaruh pajak dan tumbling insentif pada keputusan transfer pricing perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia. Penelitian menggunakan pajak sebagai variabel independen dan transfer pricing sebagai variabel dependen. Pengembangan hipotesis. Yang pertama, pengaruh pajak terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Di Indonesia, transaksi antara anggota perusahaan multinasional tidak luput dari rekayasa transfer pricing. Praktik transfer pricing seringkali dimanfaatkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam transfer pricing, perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya di negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi.
ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah yang dilakukan dengan cara memperkecil jual antara perusahaan dalam satu grup. Oleh karena itu, beban pajak yang besar memicu perusahaan untuk melakukan transfer pitching dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Hipotesis pertama, pajak berpengaruh positif terhadap transfer pitching. Yang kedua, pengaruh kepemilikan asing terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pitching. Perusahaan di Indonesia kebanyakan memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Struktur kepemilikan tersebut menimbulkan potensi pada pemegang saham pengendali untuk terlibat jauh dalam pengelolaan perusahaan. Pemegang saham asing menjual produk dari perusahaan yang ia kendalikan ke perusahaan pribadinya dengan harga bawah pasar. Hal ini tersebut dilakukan pemegang saham pengendali asing untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan pemegang saham non-pengendali. Penelitian ini yang dilakukan oleh Kiswanto atau Purwangsi 2014 menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pitching. Yang ketiga, pengaruh ukuran perusahaan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pitching. Ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai upaya penilaian besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Pada umumnya, penelitian di Indonesia menggunakan total aset sebagai proksi dan ukuran perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan, di mana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek. Penelitian yang dilakukan oleh Richardson et al. 2013 dan Supriyanto dan Walikatun 2008 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer. Bab 3, metodologi penelitian. Yang A, pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini kausatif karena berdasarkan masalah yang dirumuskan dan tujuan telah ditentukan. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya, di mana dalam penelitian kausatif akan diketahui sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Yang kedua, definisi dan pengukuran variabel. Yang pertama, variabel dependen. Variabel dependen pada penelitian adalah keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pitching. Transfer pitching dihitung dengan pendekatan dikotomi, yaitu dengan melihat keberadaan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa menggunakan variabel dummy. Perusahaan yang melakukan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa ini diberi nilai 1 dan yang tidak diberi nilai 0. Yang kedua, variabel independen. Variabel independen terdiri dari pemilikan asing. Ukuran perusahaan pemilikan asing diukur menggunakan proksi persentase pemilikan asing sebesar 20%. Atau lebih, kriteria struktur kepemilikan terkonsentrasi didasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 1 yang menjelaskan pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki saham yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih. Yang C, metode pengambilan sampel. Objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu yang pertama, penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014, kecuali perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Yang kedua, data laporan keuangan perusahaan sampel tersedia untuk tahun pelaporan 2014. Yang ketiga, perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam satu jenis mata uang, yaitu rupiah. Perusahaan sampel yang dilakukan oleh perusahaan asing dalam kepemilikan 20% atau lebih. Yang D, metode pengumpulan data. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data sebuah penelitian, di mana dari tiap-tiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Metode pengumpulan datanya data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada.
Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet, dan lainnya. Yang metode analisis data, yaitu analisis statistik deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode data kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik melalui analisis regresi linear berganda. Yang pertama ada uji statistik deskriptif. Berdasarkan tabel di atas, nilai statistik deskriptif untuk variabel kepemilikan asing menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 0,5406 atau 54%. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 yang memiliki kepemilikan saham asing lebih dari 20%. Selanjutnya yang kedua, uji F. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan distribusi frekuensi untuk variabel transfer pitching. Praktik transfer pitching diuraikan dengan adanya transaksi penjualan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dari total 147 sampel perusahaan, ada 69 perusahaan yang tidak melakukan transfer pitching atau sekitar 46,9% dan sisanya sebesar perusahaan melakukan praktik transfer pitching atau sekitar 5,1%, menunjukkan bahwa perusahaan lebih melakukan transfer pitching. Yang ketiga ada uji determinasi, menunjukkan bahwa nilai Nagelkerke R-square sebesar 0,094, yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 9,4%. Sisanya 9,6% secara bersama-sama lain di luar model penelitian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.